Saya share kembali, insya Allah mudah-mudahan ini akan berpengaruh terhadap kesiapan Bapak Ibu khusus untuk mengikuti UP bidang PTK ya. Wah, ini sudah ada jawaban ini 11 ya. Alhamdulillah sudah ada yang mendapat poin 25. Oh, ini masih proses mungkin ya kan, belum selesai barangkali ini. Ini dapat poinnya ya 25, 10 ini barangkali belum selesai ya. Poin maksimal itu karena ada 9 soal adalah 45. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, ini ada pernyataan guru PAI ditekankan untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Karena dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh guru. Di antara manfaat tersebut adalah guru dituntut banyak membaca buku, literatur, ataupun artikel-artikel hasil penelitian dan lainnya. Di samping itu, dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, guru juga terbiasa untuk menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya. Apa yang akan diperoleh guru PAI seperti diuraikan di atas, seperti berarti penelitian tindakan kelas memberikan manfaat bagi guru. Iya betul, yang namanya PTK dilaksanakan oleh guru. Manfaatnya apa bagi guru Bapak Ibu? Jawabannya adalah guru akan mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Kalau meningkatkan mutu pendidikan pembelajaran, iya ya. Ini tujuan dari PTK sendiri memang untuk meningkatkan tujuan pembelajaran. Ya, meningkatkan mutu pendidikan. Karena tujuan PTK itu adalah dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Tapi ini kita bicara tentang manfaat bagi gurunya ya, Bapak Ibu ya, bukan bagi ya siswa atau bagi siapa. Ini fokus kepada pertanyaan manfaat bagi guru. Lah membangun kualitas budaya akademik ya, tetapi ini secara tidak langsung kata-kata gurunya tidak ada ya bagi guru ya. Kita fokus saja ke sini, guru akan mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Jadi tantangan profesi guru salah satunya untuk pengembangan diri itu adalah melalui PTK. Guru terbiasa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ini otomatis sebetulnya diwakili dengan pernyataan guru akan mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Guru akan terbantu dalam proses kenaikan pangkatannya. Ini semua jawaban ini betul, tetapi akan diwakili dengan jawaban yang paling komprehensif ya, mewakili dari keseluruhan. Soal kedua Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pengertian PTK itu apa? Ya, PTK itu kan sebuah penelitian yang dikerjakan oleh guru ya, berdasarkan melalui reflektif ya, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja gurunya agar mutu pendidikan atau hasil belajar peserta didik di kelas itu meningkat, itu jelas. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini soalnya panjang seperti ini nanti soal UP Bapak Ibu. Mata pelajaran SKI DMI mempunyai nilai yang strategis dan penting dalam membekali siswa untuk menjadi manusia yang unggul, handal, bla 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 ya. Kemudian di sini oleh karena itu perlu diadakan penelitian tindakan kelas untuk membuktikan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran SKI. Jadi sebetulnya ini adalah penyajian narasi yang menyebutkan bahwa perlunya sebuah penggunaan metode atau penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan motivasi atau prestasi belajar siswa. Dari narasi itu Bapak Ibu guru diminta untuk apa? Untuk menjawab ya. Dari ilustrasi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang tepat untuk penelitian tindakan kelas di atas seperti apa? Nah, oke ya. Kalau saya kembalikan lagi ke teorinya ini Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya dari ini penelitian yang dilakukan oleh guru melalui refleksi diri untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, mutu pembelajaran di kelas. Nah, rumusan masalahnya Bapak Ibu. Nah, di sini nggak ada contohnya ya. Cuman judul-judulnya biasanya di sini penerapan metode bla 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 untuk meningkatkan. Maka judul yang seperti ini ya, contoh ya. Penggunaan Google Classroom dan Zoom Meeting untuk meningkatkan hasil belajar. Lihat Bapak Ibu di soal, mengapa jawabannya D kan?
di atas ini bagaimanakah implementasi metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ini boleh saja, tetapi ini kan pertanyaan yang tidak substansi ya. Pertanyaan yang tidak substansi itu tidak utama. Jadi penelitian PTK memang rumusan masalahnya boleh diawali dari pertanyaan yang sifatnya ingin mengetahui, mendeskripsikan dari penggunaan sebuah strategi, metode, atau teknik tertentu. Boleh. Nah, tapi itu bukan rumusan intinya. Nah, rumusan masalah yang inti adalah untuk melihat bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tersebut. Nah, ini. Ya. Oke. Kenapa tidak, C tidak Bapak Ibu? B, bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran SKI tersebut? Nah, ini kan yang C ini bertanya motivasi ya. Nah, di sini yang ditanyakan memang ada motivasi dan prestasi, tetapi kita ingin menanyakan kaitan dengan hasil belajar ya. Prestasi itu adalah hasil belajar. Mengapa tidak E? Bagaimanakah pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tersebut terhadap peningkatan? Jadi, kalau ada rumusan masalah pengaruh, kemudian ada pernyataan kata terhadap, ini adalah penelitian yang jenis penelitian ini bisa disebut penelitian ex post facto atau kuantitatif yang nanti analisis datanya menggunakan analisis regresi linier. Biasanya judulnya adalah pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif terhadap bla 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 bla. Ini judul-judul yang biasanya bukan PTK tetapi penelitian formal yang diteliti oleh peneliti di luar guru. Ya maksudnya bukan guru yang sebenarnya yang menerapkan. Nah, kalau guru yang menerapkan kan PTK ya. Itu D. Nanti saya bahas ini sebetulnya rumusan masalah, tapi ini teman-teman mintanya dibahas soalnya dulu. Oke, ketika Pak Diki menjelaskan materi Mawaris, ya, kemudian guru bertanya apakah peserta didik sudah memahami materi. Ya. Keadaan ini telah terjadi berulang kali, akibatnya pada ulangan yang dilaksanakan skor diperoleh rendah. Ya, peserta didiknya skornya rendah, karena pembelajarannya ceramah tok gitu ya, sebagian besar peserta didik ngantuk ya, kurang perhatikan penjelasan. Solusi mendasar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran Pak Diki di atas adalah menggunakan media audiovisual ya. Instrumen autentik, menggunakan bahan ajar yang berupa modul, menerapkan strategi pembelajaran yang tepat menggunakan lembar kerja peserta didik. Jadi bicara menggunakan ceramah itu kan berarti ini bicara tentang metode ya Bapak Ibu ya. Metode ini kita membahas kaitan apa yang metode di sini. Metode itu cenderung lebih dekat dengan strategi kan Bapak Ibu, strategi, kemudian metode, kemudian di dalam pemilihan strategi tentu akan berakibat pada pemilihan media dan penggunaan bahan ajar. Nah, jadi solusi yang mendasar mengapa dipilihnya strategi karena ini diawali dari kata-kata menggunakan metode ceramah ya. Ini kan berbicara tentang strategi. Ya, maka di sini lebih kita titik tekankan pada strategi saja, metode strategi. Meskipun nanti pasti dalam penggunaan strategi itu akan berpengaruh terhadap pemilihan media, instrumen atau bahan ajarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kisi-kisinya sebetulnya disajikan ya, narasi langkah-langkah PTK kayak gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang keempat ya, model rancangan penelitian tindakan kelas terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK. Harusnya jawabannya jangan ditampilkan dulu ya, ini saya akan ini ya. Gimana cara menampilkan ya? Sebentar. Sesuaikan tema. Pratinjau. Nah ini aja ya yang nggak ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nomor 4. Jawabannya yang mana? Siklus PTK itu diawali dari observasi. Yang A betul? Yang D. B. D. B. Pak.
Jawabannya apa Bapak Ibu? Pak. Oke, kempresek nih gonku ke. Yang E. Ya betul E ya. Jangan salah Bapak Ibu kok bilang B, bilang E, C, ya C itu jangan. Bapak Ibu harus paham bahwa siklus PTK itu diawali dari mana? Dari perencanaan. Nah, berarti yang menjawab A, B, C, D itu belum bikin laporan, ya. Laporannya belum bikin itu. Nanti laporannya setelah ini dibuat ya Bapak Ibu. Saya sajikan sistematika pelaporan PTK-nya. Dimulai dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan. Dari pelaksanaan, selama proses pelaksanaan itu ada kegiatan mengamati. Atau setelah pelaksanaan dari semua instrumen pengamatan ya, selama pelaksanaan itu kan diamati menggunakan instrumen lembar pengamatan dan lain-lain, ada data yang lain, kemudian diobservasi. Hasil observasi pengamatan ini kemudian direfleksi. Sebetulnya ini kalau menurut Lewin ini lebih dari sekadar 4 ini. Ada 6 langkah Bapak Ibu, termasuk di sini refleksi itu ada tindak lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada soal lain ya, menurut tokoh penggagas dari PTK siapa? Ya, langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu ada 6. Urutannya apa? Bapak Ibu nanti ingat intinya jangan sampai antara observasi sama perencanaan duluan observasi kayak gitu ya. Ini perencanaan dulu, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Memang siklus alurnya itu memang seperti ini yang dibuat ya. Oke, yang kelima Bapak Ibu. Bu Zulaikho hendak mengajukan proposal PTK ya. Intinya proposalnya diterima ya. Tetapi ini ada pernyataannya gini Bapak Ibu. Ia mengalami masalah serius karena ia tidak dapat melaksanakan penelitiannya dikarenakan ia tidak menemukan masalah seperti yang dimunculkan dalam proposal penelitiannya tersebut. Nah ini. Tapi proposalnya dulu yang diajukan itu dia diterima oleh pihak bantuan diberikan oleh pihak sekolah tuh. Ya, kemudian ia menyusun proposal lengkap dan mengajukannya ke sekolah ya. Dia diseleksi, dinyatakan terima serta dana penelitian sudah dicairkan. Tapi ternyata dia tidak menemukan masalah seperti yang dimunculkan. Ini manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang diduga kuat sebagai penyebab masalah yang dihadapi oleh Bu Zulaikho? Jawabannya yang mana? Sekolah ya Mama ya. Ya. Jawabannya A ya, betul. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu insya Allah lulus UP semua ini. Amin, amin. Amin. Pokoknya kalau nyusun proposal nggak diawali dengan identifikasi ya perumusan permasalahan penelitian yang tepat ya bingung sendiri termasuk Bapak Ibu ya nulis laporan PTK ternyata bingung ini dimulainya dari mana, dimulainya nggak dari masalahnya. Pokoknya RPP PPL nggak ada masalah aja dibuat-buat masalah seolah-olah kan ada masalah kayak gitu kan. Padahal yang namanya PTK itu adalah bagaimana seorang guru harus secara mendalam melakukan refleksi dan yang tahu adalah Bapak Ibu guru sendiri memang ya. Jadi kerisauan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran itu yang menjadi sebab utama untuk mendapatkan masalah. Oke, lanjut Bapak Ibu nomor 6. Pak Gunawan melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan mengambil fokus tentang peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam materi sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Teknik pengumpulan data yang tepat digunakan oleh Pak Gunawan dalam penelitiannya tersebut adalah A. Tes bentuk uraian, B. Wawancara, tes bentuk objektif, unjuk kerja, dan portofolio. Mana Bapak Ibu yang tepat untuk mengumpulkan data kaitan dengan motivasi belajar? Wawancara. Wawancara. Betul. Pintar ya. Waduh. Ya, alhamdulillah. Dah betul B, wawancara. Kalau tes bentuk uraian ini tidak kaitan dengan motivasi, masa motivasi kok dites bentuk uraian atau tes bentuk objektif, unjuk kerja. Enggak ya, kalau unjuk kerja memang bisa, tetapi lebih tepatnya adalah lembar pengamatan barangkali ya,
observasi ya Bapak Ibu ya. Tapi ini bahasanya unjuk kerja itu untuk mengukur sebuah keterampilan tertentu. Dalam hal ini ya motivasi belajar cukup wawancara saja lah. Kecuali kalau di sini ada kuesioner. Kuesioner ini diwakili dengan wawancara Bapak Ibu. Jadi angket itu bisa dimaknai sebagai sebuah wawancara yang terstruktur. Karena ada wawancara terbuka, ada wawancara terstruktur. Lah, wawancara terstruktur itu bisa jadi digunakan untuk motivasi ini, untuk mengukur motivasi belajar. Wawancara terstruktur kan soalnya sudah ditentukan. Nah, ini tinggal mereka menjawab. Bukan tes bentuk uraian. Lanjut, nomor 7 Bapak Ibu. Peneliti tindakan kelas setelah melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, telah dokumen ya, bla 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 bla. Data kuantitatif disusun dalam bentuk tabel, sedangkan data kualitatif dinarasikan. Kegiatan menyusun data kuantitatif dalam bentuk tabel dan menarasikan data kualitatif yang dilakukan peneliti tersebut dalam analisis data penelitian tindakan kelas dikenal dengan istilah apa? Kegiatan ini. Data. C ya. Pinter ini suara siapa ini luar biasa, pinter banget. Jam 2:30. Jadi C ya, kalau reduksi data Bapak Ibu, ini adalah tahapan pertama Bapak Ibu. Dari data observasi, wawancara, ini nanti diolah, ya dipilah-pilah dulu ini, dipilah-pilah. Ini milah-milah ini namanya reduksi ya. Yang relevan, yang dibutuhkan, yang mana dan yang tidak. Kemudian kalau sudah terpilah, disusun data kuantitatif dalam bentuk tabel, yang data kualitatif dalam bentuk narasi. Ini display. Dari data-data itu kemudian diapain Bapak Ibu? Dianalisis, atau di sini ada istilah verifikasi data. Jadi verifikasi data garing biasanya adalah analisis data. Nah, kalau uji validitas data, uji reliabilitas data ini bisa digunakan untuk ya mengukur analisis butir soalnya, boleh ya, analisis butir soal tes yang akan digunakan, diuji dulu. Nah, lanjut ya, masih ada 2 soal Bapak Ibu. Karya ilmiah merupakan karya tulis bla 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 ya, untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Pernyataan di bawah ini merupakan ciri karya tulis ilmiah kecuali C. Sifat persuasi. C. Oh, ini ada kecuali ya. Lupa ini saya berarti untuk membuat kunci jawabannya lupa ini. Ada kata kecuali Bapak Ibu. Harusnya D ya Pak. Iya, harusnya D. Ini barusan saya buat. Pematerinya saja lupa untuk baca kecuali kok. Ternyata ini Bapak Ibu ada kata kecuali. Pernyataan di bawah ini merupakan ciri karya tulis ilmiah kecuali adalah D ya, bersifat persuasif. Ya, ini yang pola pikir ilmiah jelas, yang namanya PTK ya. Disusun secara sistematis ya, berdasarkan fakta iya, menggunakan bahasa Indonesia ilmiah ya. Saya nggak membaca kecuali tadi, bikin kunci ya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang betul adalah D. Nanti saya perbaiki kuncinya. Aduh, mohon maaf ini. Bu Retno selaku guru PAI setelah mengikuti kegiatan pelatihan menulis, karena baru dibuat ini, jadi sambil membuka acara, kemudian ketak-ketik saya buat langsung ya. Ragam tulisan yang dihasilkan Bu Retno ini apa Bapak Ibu? Artikel ilmiah, makalah, paper, opini atau ya? Populer. Ya, populer. Jadi sebetulnya yang membedakan Bapak Ibu kalau ada di sini kan di majalah atau yang di sini disebut adalah media koran ya. Ini pasti populer. Hanya saja jenisnya apa? Apakah paper ilmiah atau opini ilmiah atau artikel? Tapi dilihat di sini Bapak Ibu, karena yang nulis adalah guru dengan topik ya, topik yang ditulisnya adalah pengalaman yang menarik berkaitan dengan mengatasi perilaku bullying ya, perundungan di kalangan para siswanya di sekolah. Ini berdasarkan fakta, data ilmiah, maka disebut sebagai artikel ilmiah. Tetapi disajikan dalam sebuah media koran yang bahasanya menuntut bahasa
populer, bahasanya bahasa umum ya. Jadi tidak murni ilmiah banget kayak gitu ya. Ini kita sebut sebagai semi ilmiah ya, semi ilmiah, artikel ilmiah populer. Oke Bapak Ibu, soal PTK kurang lebih itu ada 9 kalau dilihat dalam kisi-kisinya Bapak Ibu.